Assalamualaikum sahabat indahnya Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan dan juga keimanannya. Saya Siti Nur Alifa kali ini berkesempatan untuk berbincang dengan Ustadz Hilmi mengenai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Daripada penasaran kira-kira bahasa apa aja sih? Keep on watching. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya wabarakatuh. Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak. Ini ada pertanyaan dari sahabat indahnya Ramadan Siap. yang ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz nih Pak. Oke. Yang pertama itu dari tema perilaku anak cerminan orang tua. Baik. Boleh dijelasin nggak sih Pak Ustadz mengenai istilah perilaku anak adalah cerminan orang tua? Ya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir secara fitrah, ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Artinya apa? Bahwa anak itu memang dilahirkannya fitrah, ya. Kata Abu Hurairah, apa fitrah itu? Fitratul Islam. Jadi setiap anak itu lahir dalam kondisi Islam, tapi bapaknya lah, ya, lingkungannya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia nanti berubah agamanya. Bisa jadi Nasrani, bisa jadi Yahudi, ataupun bisa jadi Majusi. Artinya juga apa? Bahwa seorang anak itu memang terlahir itu seperti kertas yang putih bersih, ya. Maka yang akan mengisi nanti adalah itu orang tua dan lingkungannya. Bagaimana orang tua, begitu pun anaknya. Kalau orang tua mendidiknya dengan cara yang baik, ya, orang tua mengajarkannya sholat, membaca Quran, berakhlakul karimah, insya Allah sang anak pun akan melakukan hal yang sama. Karena bagi sebagian besar anak orang tua itu adalah role model atau idola bagi anak-anaknya. Begitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Penjelasannya. Yang kedua adalah sebagai orang tua nih Pak Ustadz, adakah amalan yang bisa dilakukan agar anak atau keturunan kita menjadi generasi yang taat pada Allah atau dijauhkan dari larangan Allah? Baik, ya, kalau untuk membentuk anak yang soleh itu, Masya Allah ya, itu dimulai dari sejak kita memilih pasangan kita. Ya, berdoa ketika berhubungan, lalu ketika hamil orang tuanya atau ibunya itu diberikan hal-hal yang baik, ya, didengarkan murotal, atau dia pun mengaji sendiri, ya. Nanti pas melahirkan pun diberikan nama yang baik, diakikohkan, dirawat dengan baik, dididik dengan baik oleh orang tuanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang proses menjadi anak yang soleh itu ada jangka yang panjang gitu, nggak bisa langsung jadi semua by effort, ya. Ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Intinya apa? Bahwa seorang tua itu wajib sekali membekali anaknya dengan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena anak itu investasi dunia akhirat. Bisa menjadi investasi yang baik pun bisa menjadi investasi yang tidak baik. Anak itu bisa membawa orang tuanya ke surga, pun sebaliknya sang anak bisa membawa orang tuanya ke neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu, teman-teman. Oh gitu. Nanya nih Pak nih, Iya. kan tadi kan ada investasi yang baik, juga investasi yang buruk. Betul. Nah, kalau misalkan anak yang membawa orang tuanya ke neraka itu berarti salah dari didikan orang tuanya atau Iya. emang anaknya lingkungannya yang buruk Nah, gitu? yang dimaksud di sini adalah ketika sang orang tua hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, sibuk soleh sendiri. Ya, ada sebuah kisah, ya, saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang tua, ayah, ya, seorang tua yang ahli ibadah, rajin sholat dan sebagainya. Ketika dia akan masuk ke dalam surga, ada interupsi dari seseorang. Ya Rab, interupsi, jangan masukkan orang ini ke dalam surga. Siapa kamu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah bapakku. Kenapa? Bukankah dia ahli ibadah? Iya, memang bapakku ini ahli ibadah selama di dunia. Tapi di dunia, dia hanya peduli dengan kesolehannya sendiri. Dia sibuk sholat sendiri, dia sibuk saum sendiri, dia sibuk berbuat baik sendiri, tapi tidak melarang aku berbuat maksiat. Dan tidak mengajak anaknya untuk beramal soleh. Akhirnya aku terjerumus dalam keburukan, kemaksiatan, sedangkan sang bapak soleh sendirian. Aku tidak mau dia masuk surga, masukkan dia ke dalam neraka bersama-sama dengan aku. Naudzubillah. Demikian penjelasan dari Pak Ustadz Hilmi. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk komentar di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.